Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jadi pada video kali ini kita masih membahas soal UTBK tahun 2024 bagian 2 tentang sosiologi. Semoga dengan pembahasan soal ini dapat membantu teman-teman mengikuti tes UTBK yang mengambil jurusan sosiologi dan semoga lulus. Amin. Jadi langsung saja kita bahas soalnya. Untuk soal yang pertama, perkembangan anak-anak dalam keluarga seperti belajar berbicara, belajar apa yang baik dan apa yang buruk, belajar mengenai orang lain yang akan membentuk kepribadian. Dalam hal ini terjadi bentuk sosialisasi A. Primer, B. Sekunder, C. Positif, D. Negatif, dan E. Refleksif. Oke, langsung saja kita pahami dulu kata kuncinya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah tentang perkembangan anak-anak yang mana masih usia yang sangat muda, yakni masih butuh belajar berbicara, belajar mengenai buruk dan baik, dan mengenal orang lain. Jadi dalam hal ini merupakan bentuk sosialisasi A. Apakah primer, atau sekunder, atau positif, dan atau negatif, atau refleksif. Jadi kita lihat dulu jawaban A, yakni primer. Kalau untuk primer merupakan kebutuhan dasar bagi si anak, dan jawaban ini menurut saya mendukung, namun kita cek lagi antara B, C, D, dan E. Untuk sekunder atau B, ini merupakan kebutuhan kedua untuk anak, jadi hal ini tidak mungkin belajar berbicara merupakan kebutuhan kedua, jadi tidak mungkin kebutuhan kedua bagi si anak tersebut, sehingga hal ini juga kurang tepat dan kita palang. Kemudian yang C positif, iya benar, namun kita lihat juga yang D negatif, hal ini jelas sekali berbeda dengan pernyataan di atas sehingga kurang tepat. Jadi yang D ini kurang tepat, negatif, kita palang. Yang E refleksif, jadi untuk refleksif dapat kita pahami bahwa makna refleksif itu sendiri yakni bersifat menekan, mengekang, atau menahan. Jadi ini jelas sekali salah dan kita palang. Jadi jawaban antara A dan C mana yang lebih tepat? Untuk di sini tentu yang paling tepatnya adalah A, yakni dalam hal ini terjadi bentuk sosialisasi primer. Kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 2. Perselisihan antara suku sudah berjalan relatif lama, harus segera diselesaikan karena dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Apabila penyelesaian dilakukan dengan paksaan, maka termasuk akomodasi dalam bentuk A. Arbitrasi, B. Koersi, C. Kooptasi, D. Adjudikasi, E. Mediasi. Oke, jadi di sini sangat penting ya bagi teman-teman untuk memahami setiap makna dari kata-kata pilihan ini, di mana dapat kita pahami bahwa kata dari arbitrasi itu sendiri adalah sebuah cara penyelesaian masalah di luar pengendalian atau sengketa diselesaikan oleh satu orang atau lebih, dan ini jelas sekali berbeda dengan pernyataan di atas, jadi kita palang. Selanjutnya yang B koersi, makna dari koersi itu sendiri adalah paksaan atau koersi, praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Nah, untuk ini mendukung, namun kita lihat juga yang C, D, dan E. Di yang B, yang C ini kooptasi adalah upaya penerimaan unsur baru dan pemberian peran penting pada pemimpin baru sehingga pelaksanaan politik dapat berjalan dengan baik. Hal ini kurang tepat dan kita palang. Kemudian untuk adjudikasi itu sendiri adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa. Hal ini jelas sekali berlawanan dengan pernyataan di atas sehingga jawabannya kurang tepat, jadi kita palang. Yang terakhir adalah mediasi, jadi pengertian dari mediasi itu sendiri adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Ini juga sama, yang kurang tepat untuk jawaban nomor 2. Sehingga di sini jawaban yang benar adalah B, yakni koersi, yang mana koersi sendiri adalah pemaksaan.
atau bentuk akomodasi yang prosesnya melalui paksaan baik itu secara fisik maupun secara psikologis. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan nomor 3. Suatu sistem pemerintahan yang kuat akan tercipta dalam masyarakat yang menjaga keteraturan sosial. Pernyataan di bawah ini yang merupakan unsur keteraturan sosial adalah: A. Disorganisasi sosial yang berkelanjutan, B. Disintegrasi antara kelompok, C. Perebutan kekuasaan, D. Tidak adanya perilaku terpola, E. Ketertiban yang menetap dan kondusif. Oke, kita pahami dulu kata kunci dari soal ini, yakni di mana hal ini menjelaskan tentang sistem pemerintahan yang kuat, maka akan terbentuk atau terciptanya masyarakat yang menjaga keteraturan sosial. Jadi pernyataan ini merupakan unsur dari keteraturan sosial yang mana apakah yang A? Jadi dapat kita pahami bahwa sistem pemerintahan yang kuat akan tercipta dalam masyarakat yang menjaga keteraturan sosial, yang artinya keteraturan sosial ini sendiri merupakan keadaan di mana kondisi sosial dalam keadaan stabil dan hubungan sosial antara individu atau masyarakat harmonis. Kondisi ini terjamin dengan adanya pola perilaku yang selaras dengan nilai dan norma yang berlaku. Sehingga dapat kita lihat untuk yang A, disorganisasi sosial yang berkelanjutan, hal ini jelas kurang tepat, jadi kita palak. Yang B, disintegrasi antar kelompok, dan ini juga sama. Kemudian yang C, perebutan kekuasaan, ini jelas sekali berbeda. Yang D, tidak adanya perilaku yang terpola, hal ini bukan merupakan dari pemerintah yang kuat, jadi ini juga kita palak. Kemudian yang E, ketertiban yang menetap dan kondusif. Nah, yang E ini yang sangat mendukung dari jawaban nomor 3 ini. Jadi di antara A, B, C, dan E, dan jawaban yang tepatnya adalah E. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga dapat dipahami, dan terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Oh ya, seperti biasa jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.